I'm gonna be single forever. If you think you wanna try, then go. Iya, shalom teman-teman. Saat ini saya akan membawakan materi, tetapi sebelum saya menyampaikan materi tersebut, perkenalkan, nama saya Florensi Dodolang, NPM 1215 5201 22 0049, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membahas cara kerja komputer. Cara kerja komputer itu terbagi atas ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama yaitu ada input atau mengambil data masuk, kemudian storage atau menyimpan informasi, yang ketiga processing atau memproses informasi, yang keempat adalah output atau menampilkan hasil. Ya teman-teman, seperti yang teman-teman telah lihat pada gambar yang di samping, itu adalah cara kerja komputer. Baik teman-teman, di saat ini kita masuk pada yang pertama, yaitu input. Input adalah pengambilan data atau informasi masuk dari perangkat input sehingga dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, webcam, dan kamera digital dan scanner. Pada teman-teman bisa lihat pada gambar yang bagian bawah itu ada mouse dan keyboard. Mouse ini memasukkan data berupa perintah, dan keyboard ini memasukkan data berupa teks dan perintah. Iya teman-teman, seperti yang saya sudah katakan pada sebelumnya, contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, webcam, kamera digital, dan scanner. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang di bawah ini, yaitu yang awalnya scanner hanya memasukkan data berupa gambar, sedangkan kamera web dan kamera digital ini hanya memasukkan data berupa gambar atau video. Ya, sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu storage atau penyimpanan informasi. Storage adalah proses penyimpanan informasi dalam komputer. Informasi dapat disimpan dalam penyimpanan data primer dan sekunder. Teman-teman, di sini ada penyimpanan data primer, yaitu karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan data sementara. Kedua, informasi yang disimpan biasanya lebih sedikit. Yang ketiga, berada dalam perangkat komputer. Contohnya itu adalah RAM atau Random Access Memory. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang di samping itu adalah contoh RAM atau Random Access Memory. Baik teman-teman, yang kedua adalah penyimpanan data sekunder. Karakteristiknya itu yang pertama, menyimpan data secara permanen. Kedua, informasi yang disimpan bisa lebih banyak. Yang ketiga, dapat berada di dalam dan di luar perangkat komputer. Contohnya adalah flash memory, USB, flash drive, dan hard disk drive atau HDD. Ya teman-teman bisa lihat pada gambar yang pertama, yaitu flash memory. Flash memory ini hanya bisa menyimpan gambar atau video yang berada di dalam handphone atau kamera. Kemudian di sini ada USB atau flash drive. Kemudian ada HDD atau hard disk drive.
Ya teman-teman, kini kita masuk pada tugas komputer yang ketiga, yaitu processing atau memproses informasi. Processing adalah memproses informasi sesuai dengan perintah yang diberikan. Pemproses data dalam komputer mengubah jenis data dan menjalankan perintah sesuai dengan data yang masuk. Ya, di bawah ini ada beberapa gambar yang ada beberapa perangkat yang berfungsi untuk memproses informasi. Yaitu yang pertama ada CPU. CPU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang masuk atau disimpan. Pada CPU ini semua data-data yang ada dalam komputer akan diproses dalam CPU. Iya, kemudian pada gambar selanjutnya yaitu kartografis atau video card, mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk gambar. Kartografis ini berfungsi menjadikan tampilan layar monitor atau video yang dihasilkan oleh komputer mempunyai kualitas baik atau tidaknya itu tergantung jenis kartografisnya, teman-teman. Iya teman-teman, kemudian ada kartu suara atau sound card. Sound card ini mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk suara. Jika datanya berbentuk gambar akan diolah dalam kartu grafis atau video card. Jika datanya berbentuk suara akan diolah dalam sound card. Contohnya itu adalah speaker. Iya teman-teman, sekarang kita masuk pada tugas komputer yang keempat, yaitu output atau menampilkan hasil akhir ya teman-teman. Output ini adalah menampilkan hasil pemrosesan data atau processing. Hasil tersebut ditampilkan melalui perangkat output. Perangkat output berfungsi untuk menampilkan data hasil processing. Nah teman-teman, di bawah ini ada beberapa gambar yang jika data yang kita hasilkan itu dalam bentuk gambar akan ditampilkan oleh perangkat output atau monitor. Pada gambar yang kedua, jika data yang kita hasilkan itu berbentuk suara, maka akan diproses dan dikeluarkan hasil outputnya melalui speaker atau headset atau handphone. Dan pada gambar yang ketiga ini adalah printer ya teman-teman. Jika yang dihasilkan berupa gambar atau tulisan yang dicetak dalam bentuk print out, maka kita perlu perangkat output seperti printer yang akan menampilkan hasil pada gambar ataupun tulisan. Ya teman-teman, ini adalah cara kerja komputer. Yang pertama di sini semua informasi data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input, dan kemudian yang kedua itu data input akan disimpan untuk kemudian diproses, dan yang ketiga proses CPU komputer mengambil informasi dari perangkat memori. Proses akan memanipulasi atau mengubah informasi menjadi serangkaian perintah, algoritma, dan kemudian mengirimkan informasi yang diproses kembali dan disimpan dalam memori lagi. Perintah ini berlanjut terus sampai informasi yang diproses siap menjadi keluar atau output. Kemudian yang pada keempat, yaitu komputer akan mengambil hasil pengolahan data di perangkat output. Ya, begitulah
cara kerja komputer, guys. Teman-teman, kini kita masuk pada komponen utama komputer. Teman-teman bisa lihat gambar yang telah teman-teman lihat yang ada. Yang pertama, di bagian perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan berguna agar pengguna bisa memberikan masukan atau input yang dikehendaki ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard untuk memberikan masukan ketikan, ataupun mouse untuk mengarahkan tujuan pada komputer. Kemudian ada unit pemrosesan, komponen yang memproses apapun yang diberikan perangkat input dan hasil pemrosesannya dikeluarkan oleh perangkat output. Dan yang terakhir sini ada perangkat keluaran atau output device ya teman-teman. Perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari unit pemrosesan. Contohnya adalah monitor komputer, menghasilkan hasil gambar, dan speaker atau handphone, atau sama juga dengan hasil audio ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dari saya. Semoga materi saat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, shalom.